kesempatan oleh Allah untuk menghirup udara di muka bumi ini, dan jenengan sedaya yang hadir di masjid ini adalah manusia-manusia yang dipilih mendapatkan petunjuk atau hidayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya, muliakan betul, hormati betul bulan Ramadan ini. Jangan sampai kita meremehkan tidak mau berpuasa dengan alasan yang tidak jelas, kecuali sakit atau udur atau bepergian jauh. Selagi kita masih sehat dan sempat, jangan pernah alasan untuk tidak puasa lalu meninggalkannya dengan sifat meremehkan. Orang-orang yang semacam ini meremehkan tidak mau berpuasa, bahkan acap kali pamer di pinggir-pinggir jalan makan dan minum. Tidak puasa, pamer lagi makan dan minum di pinggir jalan. Ini puasa. Orang-orang yang semacam ini potensi besar untuk meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Beskan kosong, pamer-pamer makan di hadapan orang yang puasa. Kita meninggal dalam keadaan su'ul khotimah karena orang Yahudi masuk surga gara-gara menghormat orang yang berpuasa. Masa kita yang beriman tidak menghormat orang yang berpuasa? Alasan apapun jangan sampai dijadikan alasan kecuali betul-betul utur sakit dan bepergian jauh. Tolong berpuasa. Ini kesempatan bagi jenengan, diberikan kesempatan oleh Allah sisa umur, sisa hidup untuk melaksanakan sebaik-baiknya puasa di bulan Ramadan, apalagi ditambah dengan terawihnya dan terusnya. Jangan diremehkan, sebab orang yang meremehkan untuk tidak puasa, apalagi pamer-pamer ini makan dan minum di hadapan orang yang berpuasa, orang yang macam ini potensi besar meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Sering diceritakan dalam hadis disampaikan oleh para ulama, wanita Yahudi meninggal dunia masuk surga gara-gara menghormat orang Muslim. Nah, jangan makan di luar. Kenapa Bu? Sekarang orang Islam lagi puasa. Kasihan mereka. Ini orang Yahudi menghormati orang Islam yang puasa. Sekarang banyak orang seakidah, sekeyakinan, seagama sama-sama Muslim, tapi justru pamer-pamer makan dan minum di pinggir-pinggir jalan. Ini berarti kebalikan orang Yahudi. Yahudi masuk Islam gara-gara menghormat orang berpuasa, sedangkan orang Islam meninggal suruh khotimah karena tidak menghormat orang yang berpuasa. Alhamdulillah, itu yang pertama. Jadi kesempatan. Belum tentu kita akan nyampe pada Ramadan yang depan, dan belum tentu kita nyampe pada Idul Fitri yang akan datang. Gunakan dengan sebaik-baiknya, puasa betul, terawih betul, tadarus betul. Kesempatan yang diberikan oleh Allah ini kesempatan emas bagi kita, apalagi yang masih sehat. Ada kesempatan, jangan sampai ditinggalkan untuk tidak berpuasa, kecuali betul-betul ada bentuk sakit dan emergensi. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak kejadian-kejadian agung yang Allah turunkan al-waqi'ah hadimah fi syahri Ramadan. Kejadian-kejadian agung di bulan Ramadan. Saya ambil satu saja, yaitu turunnya Al-Quran. Apakah di Al-Quran di bulan Ramadan ada Al-Quran yang diturunkan oleh Allah? Kutubus samawiyah allati anzala Allah ala anbiya'ihi qabla nabiyina Muhammad anzalaha fi syahri Ramadan. Seluruh kitab-kitab yang bangsa langit 124.000 nabi itu punya suhuf masing-masing, punya kitab pegangan undang masing-masing, dan itu Allah turunkan di bulan Ramadan semua. Suhufnya Nabi Ibrahim, kitabnya Nabi Ibrahim itu Allah turunkan malam pertama di bulan Ramadan. Taurat Allah turunkan di malam ke-7 di bulan Ramadan. Injil Allah turunkan di malam ke-13 di bulan Ramadan. Zabur Allah turunkan di malam ke-18 di bulan Ramadan. Adapun Al-Quran Allah turunkan di malam ke-17
Ramadan saja diperingati nuzulul Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Inna sesungguhnya saya kata Allah anzalnahu menurunkan Al-Quran fi lailatul qadar di malam Lailatul Qadar. Berarti malam 17 adalah malam Lailatul Qadar. Gak usah bingung-bingung. Karena Allah turunkan di malam ke-17. Turunnya wahyu pertama, Nabi Muhammad diangkat jadi nabi, mendapatkan SK kenabian dengan turunnya Iqra malam 17 Ramadan sebelum subuh. Juga Allah turunkan Al-Quran 37 dari Lauhul Mahfuz ila sama'i dunya baitil izzah. Allah itu turunkan 30 juz dari Lauhul Mahfuz ke langit yang pertama Baitul Izzah itu malam 17 Ramadan. Jadi yang Allah turunkan di bulan Ramadan tidak hanya Al-Quran, tapi kitab kutubus samawiyah, kitab-kitab bahasa langit yang diturunkan pada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Zabur dan lainnya, itu Allah semua turunkan kitab-kitab di bulan Ramadan. Oleh karena itu bulan Ramadan adalah bulan yang sangat mulia, bulan spesifik spesial untuk umat manusia, terutama umat Nabi Muhammad SAW. Apabila di antara kita mengalami permasalahan hidup, maka kembalilah kepada undang-undang kitab Al-Quran yang diturunkan oleh Allah di bulan Ramadan. Karena apa? Zaman sekarang ini banyak manusia, topengnya doang manusia, tapi sifatnya iblis. Banyak manusia yang casingnya saja manusia, tapi sifatnya setan. Banyak manusia yang bentuk wajahnya saja manusia, tapi perilakunya perilaku gajah. Oleh karena itu, orang-orang yang semacam itu kembalilah kepada ajaran Al-Quran agar menjadi orang-orang yang mulia dan bahagia di dunia dan di akhiratnya. Dan fadilah terutama orang yang terawih di malam yang ketiga, yaitu para malaikat yang berada di bawah arsy, jutaan malaikat yang ada di bawah arsy mendoakan kepada orang yang terawih di malam ketiga. Orang-orang yang terawih di malam yang ketiga, kata para malaikat yang ada di bawah arsy, Allah sudah memulai mengampuni seluruh dosa di masa lalu. Dan mudah-mudahan dengan barokahnya ibadah di bulan Ramadan, apa yang menjadi hajat, doa dan cita-cita kita semua dikabulkan oleh Allah. Amin. Amin. Sekian, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.